pemirsa sekalian, di channel kami sudah sekian puluh video kami unggah dan reaksi positif juga banyak yang masuk ke channel. Kali ini ada beberapa yang kita coba mau unggah. Ini sudah bungkusan sudah dalam kondisi terbuka, bubble wrapnya sudah terbuka. Kita lihat dulu apa isinya. Ya, sebuah TENS ya, ada namanya TENS, serinya SG798A. Baik, kita coba ulas sedikit tentang TENS 798A. Ini sebuah radio yang diklaim sebagai produksi lokal. Memang ada yang lokal, disampaikan bahwa perusahaan ini memang lokal, berada di sebuah daerah di Jawa. Baik, tapi ini ada yang unik. Kita coba baca dulu sebenarnya. Ini produk tahun 1988 ya. Ya. Produk ini diakui sebagai produk tahun 1988. Adalah sebuah TENS SG798A. Kemudian ini adalah superhead double triple conversion dengan ZF IF untuk FM 10700, untuk AM 455 kHz. Ini sebuah waveband broadcast dengan lebih dari 2 shortwave. Masih ada FM-nya ya. Jadi di sini SW-nya 2 sampai 8 dengan MW FM. Jadi ada MW, ada FM dengan 1 SW1 dan S2 3 4 5 6 7 8. Penempatannya agak unik karena SW1-nya di sini, 2-nya di sana. Biasanya 1, 2 dan seterusnya. Secara ukuran baterainya di sini menggunakan 3 buah baterai ya. Jadi ini kita buka dari sini, bukanya dari bawah ini, bukaan bawah ini 3 buah baterai. Kita lihat tampak muka. Di sebelah kiri ada putar untuk volume, ini sepertinya. Sebelah kanan volume untuk tuning, ini untuk tuning, ini untuk volume. Jadi sebelah kiri ini sebuah volume, kemudian ada pemilihan, kelihatan, kita putar ke atas sedikit. Ini pemilihan untuk stereo dan mononya, stereo mono, lalu headset, kemudian powernya adalah polarisasinya plus di tengah, minus di pinggir, minus di tengah, plus di pinggir, dengan DC volt 4,5. Depan, tampak depan sebelah kiri speaker. Kemudian di sini scale gelombang dengan pilihan switch ada di sini. Nanti ini seret keras, terus dikasih cleaning, contact cleaning. Kemudian ini untuk powernya, nanti nyala di sini. Belum ada baterai. Ini tuning. Tampak kanan kosong, tak ada apa-apa. Belakang hanya lubang ventilasi dengan peta dunia untuk menggambarkan jam. Antenanya masih kelihatannya oke, tapi ini patah. Ini dia bagian bawah, kompartemen baterai 3 buah, atas kosong, tak ada apa-apa. Ini sebuah TENS SG798. Kalau kita melihat ukurannya ya,
ukurannya 162 dikali 87 dikali 28 mm, kurang lebih 16 cm dikali 8, tingginya 8, panjang 16, dengan tebal 2,2 cm. Ini speakernya permanen magnet dynamic, jadi coilnya yang bergerak ya. Kalau speaker materialnya plastik. Modelnya ini sebenarnya adalah SG798A. Ukurannya ideal banget untuk masuk kantong, bagus, walaupun mungkin agak panjang ya, tapi masih masuk. Dengan coverage masing-masing adalah dari 120 sampai 60 meter, kemudian 49 meter, 41 meter, 31 meter, 25 meter, 19 meter, 16 meter, dan 13 meter band, dengan FM dari range-nya agak, ini range normal ya, range-nya di sini normal 88 sampai 108. MW-nya normal juga 520, 510 sampai 1700, ini masih normal. Nah, jadi ini pilihannya ada di sini, ada di sini. Nanti kita akan perbaiki untuk agar ini keseret soalnya nih. Jadi kemungkinan ini perlu perbaikan sedikit. Ketika diinformasikan dari penjualnya, ini cuma bunyi hissing ya. Dan uniknya sebuah TENS SG798 ini sebenarnya adalah rebadge apa ya namanya ya, sebuah merek yang sebenarnya punya merek lain juga. Di sini dikenali bahwa produk yang di lokal brand namanya TENS ini sebenarnya adalah diproduksi juga oleh Sangyan dari Taiwan ya, dari Chungho City, dengan model yang sama, yaitu SG798A. Jadi kalau ketemu Sangyan SG798A dengan TENS 798A, itu sebenarnya ya dia juga dengan merek yang berbeda. Dan masih ada lagi yang sejenis dengan ini, adalah Siemens RK621. Jadi kalau nanti ketemu Siemens, ketemu TENS, ketemu Sangyan, ketemu Neckermann Palladium, itu juga kemungkinan kalau dilihat akan kok sama ya. Nah, memang ini mungkin seperti rebadging ya. Jadi kalau mobil ada yang merek A, nanti di rebadge di merek B, bentuk persis sama cuma mereknya beda. Nah, untuk beratnya masih cukup lumayan. Ini beratnya sekitar kurang lebih 1 kiloan ya, 0,3 kilo, 300 gram sebenarnya. Tapi kok dirasa ini berat ya. Ini ada 500 gram ini kira-kira. Ya, berat poundnya kurang lebih 0,6 pound. 10 ons kurang lebih 10,6, ini ons. 10 ons dengan berat ini. Nah, jadi ini produk rebadge. Ini produk yang pertama yang kita bahas. Lihat, saya punya lagi yang kedua. Nah, penasaran, kita buka ya. Maaf, goyang. Iya, ini dia muncul akhirnya. Oke. Ini dia muncul di sini. Mungkin dilihat nanti apa ini. Oke. Mungkin terkejut. Nah, ini dia. Ini adalah sebuah radio lagi. Kalau tadi TENS, ini Yamaha. Oke. Yamaha. Ini sebuah Yamaha tipe, cari dulu. Yamaha ini
Oke, Yamaha, sorry biar enggak ini, Yamaha AP92, Yamaha AP92, sebuah radio portable juga sebenarnya. Ini portable karena ukurannya nggak jauh ya, nah, tebal paling berbeda 2 cm 3 cm kurang lebih. Jadi ini adalah radio Yamaha ini ukuran, sambil cari dokumentasinya dulu nih, kita lihat nih supaya kita nggak salah. Ya, ini Yamaha Traveler 2 dengan FM 88 sampai 108, AM-nya 520 sampai 1600, kemudian SW-nya ada 5 SW dari gelombang 49 meter di 580 sampai ke gelombang 19 meter di 1560. Jadi cuma 5 SW ya, memang range lebih sedikit. Kita lihat tampak muka dulu. Tampak muka di sebelah kiri ini ada LED LCD, kemudian ada tombol untuk pemilihan on off dengan jam, kemudian ada pemilihan untuk jamnya itu sendiri di sini. Lalu kita buka dulu apa isinya. Nah, disinilah kemudian tombol pemilihannya, jam, reset, kemudian menit, kemudian home, world, lalu alarm juga ada, dan ini pemilihan titik untuk, mungkin ini waktu lebih cenderung ya. Di sini di bagian depan ini ada zona waktu ya. Kita tutup. Sebelah kanan ini scale, tuning scale, lalu speakernya kecil banget dibanding dengan ini, tentu jauh ya. Nah, ini lebih kecil ya. Kemudian di sebelah kiri adalah headphone dengan power input DC, kemudian nggak ada. Lalu kita lihat sebelah kanan adalah tuning, kemudian di sini ada slide volume. Nah, ini sepertinya udah pernah dibongkar, ada yang pecah kelihatannya, nanti kita cek. Kemudian bagian belakang ini ada holder untuk penahan ya. Ini lepas nih, nanti kita periksa nih kenapa ya lepas. Katanya sih hidup, tapi kita belum tahu kalau lepas begini bagaimana nih ceritanya. Kemudian ini kompartemen baterai, harus dicoba nanti dibuka. Ini bukanya gini, ke sini atau ke sini. Sepertinya begini. Ya. Baterainya 3 buah ya, 3 buah. Ini baterainya 3 buah, kompartemen baterainya di sini. Kemudian ya nggak ada, bawah kosong, atas hanya selektor untuk shortwave, selektor dengan antena ya. Antenanya masih ada blacken ininya. Ini sepertinya ada yang patah karena ini mungkin harusnya ngunci. Ini mungkin ngunci. Belakang juga harus dirapikan lagi. Ada masalah apa ya? Entah pernah dibongkar, entah jatuh, kita belum tahu. Mudah-mudahan tidak jatuh. Katanya hidup. Uniknya jika tadi ini adalah sebuah TENS yang ternyata dipakai Siemens dan ternyata produk Sangean, maka ini adalah sebenarnya produk dari Grundig. Jadi ini dikenal sebagai Grundig Etten Grundig, Grundig saja, Grundig Traveler 2, dan juga dijual dengan nama Siemens RK702. Jadi 2 radio ini sebenarnya adalah radio yang juga di rebatch dengan merek lain. Ukurannya boleh dibilang untuk yang Yamaha ini produk aslinya sebenarnya Grundig, dibuat di Jerman tentu. Produknya tahun ini 88 ya, tahun 87.
heterodin ya. Ini sebuah radio dengan super heterodin. Programnya ada FM, MW, SW. Dan selalu harus dibedakan bahwa jika di Eropa itu selalu digunakan long wave, LW. Sementara di daerah negara tropis biasanya dipakai tropical band yang di 120 meter kira-kira. Sayangnya ini hanya yang versi ini versi Asia, jadi ini ada FM, AM dengan shortwave. Baterai keringnya sebenarnya ini harusnya 3, tapi di sini bilangnya untuk yang versi lain mungkin cuma 2, tapi ini 3. Speakernya permanen, coilnya bergerak ya. Materialnya plastik sama, ini sama ini sama saja. Kemudian ini namanya modelnya Traveler 2. Modelnya table karena ini bisa juga diberdirikan begini. Gitu ya. Beda dengan ini nggak ada. Jadi ini bisa begini. Kemudian dia ada jam. Ini jam untuk jadi menyaksikan. Bisa ada jam. Ukurannya 140 kali 90 kali 30 mm. Jadi ini 140 panjang, tingginya 95 mm dengan tebal 3 mm. Kalau dibandingkan lebih tebal ini. Lebih tebal. Dengan inci 5,5 dikali 3,7 dikali 1,2 inci. Beratnya 0,3, hampir sama dengan ini, 0,3 kilo alias 12,3 ons, kurang lebih 0,7 pound. Nah, jadi ini ada 2 yang sudah kita boleh buka ya. Tapi kita belum review untuk dengarkan kemampuannya seperti apa. Nah, kita coba dulu, barangkali hidup ya. Kalau hidup tentu kita bisa nanti sampaikan mengenai lebih dan kurangnya dari radio ini. Karena ini biasanya nih ada baterainya lagi nih, cuma kita nggak tahu di mana posisi baterai. Ini baterainya, ini 3 ya, baterainya 3. Ini benar apa bukan? Kalau melihat ukurannya benar. Ya, ini 3. Mana hidupkannya? Oh, ada jamnya nyala kok. Jamnya nyala, tapi halus banget. 12.00 kan settingannya. Ya, oh radionya bunyi, canggih, halus ya gambarnya. FM-nya nyala. Ini FM benar. Nanti kita cek AM-nya. Takutnya ada yang pecah ini kelihatan. Harusnya AM-nya nyala. Ini karena dekat HP ini bunyinya jadi nggak karuan. AM-nya nyala kok. Kebetulan kuat ya. Kemudian nih SW-nya kita biasanya malam-malam begini banyak. Jadi tanda pindahnya ada di sini, di ujung ini nih pindah ya, kelihatan di sebelah kanan. SW-nya kurang tajam ini menangkapnya, bunyi ngosos, ini perlu dicek ulang. Ya, nggak karuan ya.
belum. Kita lihat. Ya, ini hidup, cuma untuk SW nya kita kelihatannya masih perlu tuning lebih kuat. Ini nih kita kelihatan. Agak repot yang ngeluarin yang satu ini. Agak gitu. Oke. Jadi ini bisa hidup ya. Tinggal nanti di cek kembali. Ya, ini sebuah Yamaha. Sebuah merek yang yang boleh dibilang langka sekali untuk di dunia radio, Yamaha. Kalau di audio player ada Yamaha, tapi untuk ini nggak ada. Ini arahnya kemana? 2 atau 3? 2 atau 3? 3. Kok nggak muat ya? Kelihatannya tak cukup. Apa ini bukan baterai ini? Ini kegedean baterainya. Mungkin bukan baterai ini. AA padahal dibilangnya. AA tapi nggak muat. Aneh. Nggak masuk. AA lebih kebesaran. Coba kita masukin yang AAA. Karena harusnya AA saja. Ya, ini AAA atau AA saja, kita belum tahu. Kok kalau AA kelihatannya kompartemennya kegedean, sorry. Nah, kedodoran. Nah, nggak mungkin. Berarti ini benar tetap AA. Pertanyaannya mengapa tak mau masuk? Ketat sekali kalau dipasang. Ada yang ganjil lagi nih. Panjang. Per aslinya bukan ya? Mudah-mudahan masuk ya. Keras. Ini pernya gantian ini kayaknya nih, bukan per aslinya nih. Panjang banget. Nggak mau. Masa dipasangin yang baterai kecil? Nggak bener ini. Nah, kita coba aja nih. Secara prinsip kan bener. Nggak nyala kan? Sama sekali nggak ada efek. Nggak ngefek. Oke, nggak nyala. No sign. Nothing. Ini nggak ada suara, no sound. Baik, saya kira ini kita cukupkan untuk yang 2 produk ini. Satu Tense SG798A dengan Yamaha Traveler 2 ya. Masing-masing ternyata punya versi Siemens ya. Ini RK berapa tadi? Yang ini RK712 nggak salah.
ya. Jadi dua-duanya ini sebenarnya juga bisa ditemukan dengan merek Siemens. Ini Sangean, ini Grundig. Baiklah, terima kasih untuk setia menonton kami di channel Nugros Channel 76. Ada komen, ada masukan, mungkin boleh. Terima kasih yang sudah memberikan masukan. Yang senang atau menunggu-nunggu kanal kami, silahkan untuk subscribe, like, dan kasih komen. Terima kasih. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.